Pilihlah aku. Berendah meroket bohong lagi. Iya mungkin kayak jujur saya dulu pick me ya. Kalau orang tua gue mah enggak, malah disuruh potong. Gak apa-apa kalau kegores pakai Hansaplast gitu, potong lagi. Beda sih kalau cowok, kayaknya kalau kalian bayangin cowok-cowok kayak gitu geli. Gue ngerasa jangan-jangan gue juga pick me. Betul. Ih kok mukanya bagus banget ya. Itu kayak gue jawab, iya saya gak pakai apa-apa. Hai, kembali lagi dan selalu kembali lagi dan akan kembali lagi bersama kita di sini. Semoga kalian makin tertarik ya sama apa yang kita bahas di sini. Nah, kita akan bahas nih satu topik yang menarik ya, tapi ini dari sudut pandang kita semua di sini mengenai tentang pick me. Nah, kira-kira kalian nih para pendengar udah kebayang belum pick me mau bahas apa ya? Apaan tuh pick me gitu kan? Oke. Jadi kita bakalan ngobrolin di sini tentang pick me ya. So, gimana teman-teman? Menurut kalian kalau tentang pick me itu bahas yang paling mungkin kata-kata yang paling mendekatinya itu adalah kayak merendah untuk meroket gitu ya. Benar-benar. Iya, kayak gimana case-case-nya? Coba. Biasanya kayak gimana yang terjadi di orang-orang tuh ya? Ternyata oh kayak gitu tuh ternyata pick me gitu. Kalau menurut saya, Apa Fan? kita belajar dari ininya aja. Maksudnya kalau lihat dari kata pick me, ambil aku. Istilahnya kalau misalnya kita anggaplah kita itu sebuah pulpen atau sebuah pensil gitu. Terus kita kan, iya kan kita ada dalam satu kumpulan pen. Kita kayak jadi satu pulpen yang ambil gua aja. Jadi kayak mungkin kebayang lah ya kayak kenapa kayak kita berusaha memperlihatkan kepada orang lain kenapa gue yang harus diambil nih dari orang-orang yang sama dengan gue. Wow. Kalau menurut saya sih gitu sih. Kalau pertama kali ngeliat pick me apa sih? Gitu. Setuju sih. Kayak menurut Ai juga kayak ya pick me gitu kan, kayak pilihlah saya gitu kan, kayak pilihlah aku gitu. Pilihlah aku. Oke. Kayak menurut Ai itu bener kayak merendah untuk meroket, tapi kayak bisa jadi dengan kayak dia pengen dipilih, dia jadi ngerendahin orang lain juga supaya dia dipilih, atau mungkin bisa jadi juga kayak dia jadi kompetitif gitu, kayak gue harus lebih apa dibandingkan yang lain, kayak mungkin harus beda dari yang lain, jadi biar gue bisa disorot gitu, jadi dipilih sama orang. Kalau menurut Ai gitu sih. Kalau Cenca? Saya bingung sebenarnya. Padahal udah nonton podcast sebelumnya tapi saya masih bingung. Coba contoh lagi. Menurut saya pick me apa ya? Iya, orang yang mau dipilih ya. Orang yang pingin biar diri dia paling terlihat cantik sendiri, yang bikin orang terkesan dengan diri dia. Padahal itu dibuat-buat sebenarnya. Ya gitu sih. Udah itu aja. Mungkin bukan dibuat-buat kali. Tapi kalau dengar tadi pendapat dari Steven, dari Cele, kalau aku lihat dari apa yang Steven keluarin tuh sisinya kayak benang merahnya lebih ke positif. Tapi kalau yang tadi Cele bilang mungkin kayak lebih ke negatif jatuhnya. Karena ingin jadi kompetitif kan, ingin kompetitif gitu. Tapi kalau misalkan dari yang Steven mungkin lebih ke gue pengen jadi lebih baik dong supaya gue dipilih di antara pulpen, di antara pensil, pengen dong gue dipilih. Siapa sih yang nggak mau dipilih gitu kan? Bahasanya gitu. Mungkin sama-sama kayak kompetitif, tapi jatuhnya lebih ke I want do my best gitu loh. Gue pengen jadi yang terbaik supaya gue bisa dipilih gitu. Ya gak sih? Tapi mungkin kalau yang jelek atau negatifnya jadi kayak gitu. Bisa ngerendahin orang lain, bisa kayak ya sok malu-malu padahal kayak pengen show. Tapi yang sering banget selalu pick me itu negatif. Selalu yang saya dengar itu pick me itu hal yang jelek, yang buruk gitu, yang bikin dia kayak sombong dan sebagainya. Kayak apa tuh? Coba apa tuh? Ya contoh. Contohnya yang ini kan, yang paling banyak dibilang yang itu tuh apa tadi? Yang bedak ya, pakai bedak. Jadi dia ngerasa dirinya cantik natural gitu kan. Misalnya saya nggak pakai apa-apa, saya hari ini cuma pakai bedak bayi, nggak pakai apa-apa, saya nggak make up, saya udah cantik gitu kan. Terus orang pikir, masa sih emang iya gitu kan. Jadi orang pikirnya kayak
iyalah gue udah cantik natural apa adanya, padahal belum tentu. Sebenarnya siapa tahu dia itu pakai skincare-nya yang banyak. Dia sebenarnya nggak cuma pakai bedak bayi, siapa tahu dia pakai cushion yang kelihatannya kayak natural kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Bohong ya jatuhnya. Iya, jatuhnya bohong ya. Iya kan, merendah untuk meroket deh. Udah berendah meroket, bohong lagi. Bohong lagi. Ya jadinya negatif kan. Jadi yang saya tangkap negatif, Pikmi itu negatif gitu. Oke. Kebanyakan orang pikirnya negatif. Oh, benar-benar. Dia jadi kayak apa ya? Attention seeker gitu ya. Pengen jadi pusat perhatian gitu. Kayak hal-halnya mungkin itu kalau yang ada di sekitar kita mungkin sering terjadi buat sama orang-orang yang ini gak sih? Agak narsis dikit gitu loh. Berkaitan itu aja ya artinya Oh, ya. iya. Berkaitan ya. Agak-agak mirip dia tuh. Kayak satu stereotip gitu loh. Kayak orang yang pick me itu agak-agak narsis somehow gitu kan. Narsis gitu kan. Berarti orang harus jadi narsis dulu, baru dia pick me atau sebaliknya. Orang yang pick me itu bagian dari narsis. Orang pick me itu bagian dari narsis. Bukan kebalik ya, bukan narsis bagian dari pick me gitu. Kayak ada orang yang pick me, terus kayak dia tipenya yang narsis gitu. Oh, dia yang lebih ke narsis gitu maksudnya. Karena mungkin ada yang pick me tapi nggak narsis ya? Iya, mungkin kayak jujur saya dulu pick me ya. Oke. Saya mau dengar dari sisi Narasumbernya iya, langsung. dari sumber pick me. Pelakunya Iya, langsung. pelaku ya. Iya benar. Kayak Apa tuh? saya dulu pick me tapi kayak nggak ngerasa narsis. Iya, maksudnya kayak gitu. Tapi yang tadi yang kayak pakai bedak gitu. Tapi beneran nggak pakai apa-apa. tidak berbohong. Untungnya iya. ada sedikit untungnya. Tapi tidak berbohong. Tapi kayak mungkin dulu pas apa ya? Kayak ya pas zaman sekolah lah. Sebelum kayak mungkin SD SMP. Kayak yang lain tuh cewek-cewek kayak udah mulai centil gitu istilahnya kan. Tapi kayak pas SD tuh bener-bener tomboy banget, setomboy-tomboynya. Terus kayak mungkin salah satu faktor yang menyebabkan Ai jadi pick me itu, jadi kayak karena tomboy itu, Ai dibanding-bandingin. Kayak, lihat tuh dia udah bisa make up. Atau kayak, lihat tuh dia udah kayak gini. Nah terus kayak mungkin karena diri Ai sendiri tomboy, terus Ai ngerasa nggak mau berubah. Mesti kayak Ai udah nyaman dengan diri Ai yang tomboy ini gitu loh. Jadi Ai bukannya merubah diri Ai, bukannya menghentakkan perkataan-perkataan itu yang kayak dibanding-bandingin, tapi Ai malah jadi merendahkan yang lain gitu. Kayak apaan sih make up? Kayak apa ya, berbeda dari yang lain karena Ai tomboy kan. Tapi kayak Ai juga merendahkan yang lain gitu, kayak apaan sih make up, kayak nggak natural banget. Buat apa kayak apa muka digambar-gambar kayak ini, saya dulu ya, jangan di-judge ya guys. Oke. Sabar, tahan. Makanya kayak dari situ kayak Ai juga main game pernah, kayak Ai kan suka main game. Dulu tuh pernah berpikir kayak Ai main game, tapi kayak cewek-cewek lain malah sibuk kayak make up, malah sibuk misalnya kayak penampilan, dandan gitu, kayak baju atau lain sebagainya. Tapi Ai malah kayak tomboy, terus kayak sibuk main game, dan emang Ai lebih gampang bergaul sama cowok kan dulu. Jadi kayak, oh gue beda nih. Jadi kayak ngerasa beda, ngerasa spesial, ngerasa unik. Tapi uniknya tuh yang kayak ngerasa berlebihan, kayak, wih gue beda sendiri gitu. Jadi kayak bisa dibilang itu pick me, ya gak sih? Kayak saya sih merasa itu pick me ya. Tanpa disadari. Iya, tapi kayak Ai nggak narsis, kayak bahkan Ai suka kayak foto aja tuh nggak suka foto dulu. Kayak kalau di foto males gitu, nggak mau foto. Jadi kayak makanya itu kenapa Ai bilang mungkin narsis itu bagian dari pick me gitu. Tapi kayak orang pick me belum tentu narsis. Bisa jadi kayak dia yang kayak Ai atau kayak kasus-kasus lain mungkin gitu. Iya. Soalnya kalau menurut saya kan kalau narsis kan pokoknya pengen semuanya bawa pusat ke diri kita kan, kayak ya, terlalu mencintai diri sendiri lah. Kayak gue figur yang paling oke lah kayak gitu. Sedangkan kan kalau pick me kan, kalau menurut penjelasan Cele tadi, pokoknya orang yang pick me itu adalah ketika dia berbeda lah dari kebanyakan lah. Enggak, entah itu orang lainnya baik, dia jahat sendiri, atau orang lain menurut dia jahat, dia baik sendiri. Pokoknya berbeda lah ya, dibanding kebanyakan. Bukan berarti kayak harus self-central gitu, kayak wah gue paling cantik, atau gue paling baik hati. Ya, bisa jadi kalau tadi si Cele ceritain kan, justru di antara yang lain, yang cewek sebagaimana seharusnya, yang lain feminim, dia tomboy sendiri. Ya. Di situ keadaannya bisa jadi pick me, bukan berarti harus narsis. Apalagi merendahkan orang lain ya, saya dulu. Tobat. Untung udah tobat. Oke, berarti pick me belum tentu narsis. Kalau narsis Bisa jadi pick me. bisa jadi pick me. Oke. Kalau aku sih aku nggak. Kadang kan
kayak suka nggak ngerasa gitu nggak sih? Somehow tuh bisa kayak yang terjadi ya. Kalau aku pikir-pikir, aku ingat-ingat gitu ya. Kejadiannya tuh misalkan teman-teman sekitar aku waktu SD. Ya main-main ya kan, namanya anak SD bisa apa gitu kan, yang main gitu kan. Nah tapi kalau aku tuh udah disuruh pegang pisau gitu loh sama nyokap. Dalam arti suruh bantuin potong ya. Agak horor Bunuh nih, bayaran. Enggak, dalam arti kayak dari kecil udah disuruh bisa pegang pisau, suruh masak, suruh potong ini, suruh kupas bawang, bla bla bla. Nah kalau kayak teman aku tuh nggak pernah, kayak dia disuruh pegang, dia bilang gini, ih gue nggak pernah lo disuruh, bahkan gue nggak dikasih pegang pisau sama nyokap gitu. Nah terus jadi kayak aku malah bilangnya, gue mah malah disuruh pegang pisau gitu. Pick me banget. Iya, tapi itu baru aku pas yang Cele ngomong aku baru kepikiran, jangan-jangan ya itu gue pick me ya gitu. Kadang tapi itu tanpa kita sadari karena sebenarnya aku malah lebih ke jealous. Gue juga pengen sama kayak lu nggak dikasih pegang pisau, ya namanya cewek kan takut kegores gitu, lebay banget ya kan. Tapi maksudnya malah lebih ke jealous gitu loh, bukan pick me, kayak gue pengen kayak dia gitu loh. Maksudnya cewek-cewek itu jangan disuruh-suruh pegang pisau lah gitu kan. Kalau dia malah orang tuanya takut dia tuh tergores gitu. Ya kalau orang tua gue mah enggak, malah disuruh potong. Gak apa-apa kalau kegores pakai Hansaplast gitu, potong lagi. Ini kayak agak julid gitu ya. Gitu. Ya gak sih, tapi itu termasuk pick me. Ya kalau, rasa kalau you menceritakan ke orang lain, mungkin kayak cerita ke temen gitu. Kalau pas lagi ngobrolnya gitu ya? Iya, kenapa bisa muncul istilah pick me kan karena orang lain tahu nih tentang kita nih. Kayak, oh ternyata pick me nih. Kalau you nggak cerita ke siapa-siapa ya, siapa yang mau mencap you sebagai pick me? Kecuali Oke, bener-bener. Tiba-tiba cerita, gue pick me loh. Oh iya? Dari mana pick me-nya? Tapi kebanyakan cewek ya pick me. Kalau dari cowok, ada gak sih contoh pick me cowok gitu? Ada kali. Harusnya sih ada sih, tapi pasti mungkin lah lebih ya. ke keterampilan Kalau cowok atau gimana? kebisaan gitu gak sih? Kayak maksudnya kayak lebih ke achievement gitu, iya gak? Kalau cowok gimana ya? Kalau cowok gimana ya? Narsis, dia narsis pingin dipilih paling keren sendiri, merasa pas misalnya lagi nge-gym gitu, dia tampil, dia di depan orang merasanya dia itu kelihatan badan otot paling bagus dan sebagainya biar lihat cewek-cewek kayak gitu gak sih? Kayak pamer gitu Iya ya pamer, istilahnya. jatuhnya pamer gitu gak sih kalau Flexing. cowok flexing gitu, kalau cowok pick me. Pick me gak itu? itu kayak pick me gak ya? Ya kalau menurut Ai sih, pick me sih nggak memandang gender ya, kayak cowok atau cewek. Mungkin kelihatannya aja beda. Misal cewek kan, kalau kita lihat case-case tadi kan kalian kan kayak, kenapa kalian bisa dicap pick me karena kalian yang ceritakan gitu kayak, gue nggak suka dandan nih, atau gue bisanya motong-motong. Ya kalau cowok mungkin since kayak cowok kayaknya agak aneh ya kalau ngobrol sama cowok kayak gitu. Iya gitu ya. Mungkin kayak beberapa kalau kalian lihat di, mungkin kalau kayak I lihat di medsos belakangan pasti ada aja kayak cowok juga yang menyatakan kalau hobinya tuh beda dari cowok kebanyakan. Kayak misal bener. sekarang kan banyak yang main game online gitu-gitu. Terus muncullah nih si satu cowok pick me nih kayak upload abis nge-gym. Terus kayak gue mah nggak main game, gue mah olahraga doang, gedein otot gitu. Nyindir-nyindir tipis gitu ya. Oke, gue mau berbeda dari yang lain, sorry. Pokoknya bagaimana dia terlihat lebih keren dan beda lah dari kebanyakan orang kan kayak cewek tadi gitu. Cuma mungkin ya kayak cara mengkomunikasikannya aja kali ya, kalau orang banyak beda. Kayak kan kalau cewek mungkin gitu juga nggak, kayak misal memperlihatkan langsung di sosmed gitu. Kayak terang-terangan ke orang banyak gitu. Bisa jadi ya. Kalau Bisa nggak sepengalaman Ai dan melihat sekitar, kayak lebih ke pas lagi onsite gitu sih, kayak kalau lagi ketemu. Terus kayak misalnya waktu itu lagi boomingnya di cewek-cewek apa. Terus kayak nih orang yang lagi pick me, yang pick me, dia kayak bilang kayak, oh lu pada nonton ini ya, gue mah nggak nonton ini, gue nontonnya ini gitu misalnya, atau kayak gue mah nggak nonton drakor gitu, gue mah kayak gini, gue mah hidup sehat, gue mah apa gitu, maksudnya itu kan pick me gitu kan, kayak jadi lebih ke diungkapin langsung gitu loh. Kayak ya itu merendah untuk meroket secara langsung sih. Ya, beda sih. Kalau cowok kayaknya kalau kalian bayangin cowok-cowok kayak itu geli. Bener sih. Gitu, Tapi pasti ada ya, pasti ada kan. Ada kali, kan cowok juga ada yang narsis. ada cuma ya. Maksudnya narsis dalam arti bukan untuk ini ya, tapi kayak gitu. Ya setidaknya
sejauh ini dari circle lain nggak ada yang kayak piknik gitu sih. Agak red flag juga ya, weh, tolong jauh-jauh. takut. Tapi dari cerita-cerita kalian, gue ngerasa jangan-jangan gue juga pick me. kayaknya hal yang itu kayak bisa terjadi nggak sih ke semua orang, kayak tentang tadi melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu maksudnya. Gue melakukan sesuatu berbeda dari yang lain. Misalnya yang lain suka main poker, gue gak bisa main poker. Gak bisa. Maaf. Contoh. Karena dia cerita sendiri kan, pick me. Tadinya kita nggak tahu. Ini kyo, fansnya mah bukan pick me lah, bukan pick me. Tapi gue ngerasa kayak bisa jadi gitu, ngerasa diri sendiri pick me gitu. Ya, karena itu salah satu sifatnya juga. Dia itu sengaja berbeda dari orang lain supaya dia nggak terlihat menonjol gitu. Entah baik, entah buruk. Iya, entah baik entah buruk. Gue nggak kayak gitu, gue kayak gini. Oh lu jerawatan, gue udah ke dokter manapun nih gitu. Oh gue cuman cuci muka pakai air aja, tapi muka gue sebening kristal. Apalagi kalau lagi ke salon, waduh itu paling repot tuh. Biasanya mbaknya, wih kok mukanya bagus banget ya. Itu kayak gue jawab, iya saya nggak pakai apa-apa. Ternyata saya pick me. Pasti jawabannya gitu kayak, enggak saya nggak pakai apa-apa gitu kan. Padahal pakai skincare, pakai apa. Oh, iya. Tiap malam. Gak diwancanakan, tiba-tiba kalau ada kesempatan gue bisa meninggikan diri. Selagi dipuji ya sekalian lah. Enggak kok. Bener sih tapi tim saya rendah. Waduh. Oh enggak. Tapi mungkin kayak CNC juga nggak yang merendahkan orang lain gitu gak sih? Kayak mungkin di kondisinya kayak di salon, ya udah sama orangnya yang nanya sama Cece doang, bukan kayak ada orang lain yang dengar terus Cece sengaja ngencengin kayak saya mah nggak pakai apa-apa gitu. Kayak gitu kan. Oke. Dia cenderung merendahkan orang lain. Pick me. Ya itu mungkin seininya apa namanya ya yang baiknya mungkin dia kayak cuman jawab pertanyaannya aja nih. Tapi mungkin kalau yang ingin mendaki gunung sekali dia sampai merendahkan orang lain gitu. Oh iya benar-benar supaya dia dipuji terus gitu iya, kan. Iya Iya lu cantik banget asli deh. Gila rambutnya gini kan kadang tanpa ini kita agak haus pujian juga ya gitu kan. Pengen dikonfirm gitu loh usaha kita gitu kan. Meskipun cuma pakai bedak bayi. Pengen dikonfirm gitu loh. Lu cantik kan deh gitu. Gak cuma pakai minyak bayi lagi, apa bedak bayi. Minyak bayi. Udah gitu kalau misalnya ditanggapin makin jadi, iya kan kayak gitu. Berapi-api gitu minta dipuji, puji gue lagi. Gitu laki-laki minta dijilat. Aduh. Tapi ada bener, ada orang yang memang minta dijilat ada cowok. Minta dijilat maksudnya? Maksudnya? Jadi kalau misalkan dia maksudnya misalkan dia ada di tengah-tengah kita nih, misalkan kita berempat terus tiba-tiba dia datang, dia tuh pengen banget di approve kayak, wah kok hari ini ototnya gedean ya, wah gila muka lu jadi segeran loh, lebih muda 17 tahun loh, gara-gara nge-gym ya gitu, gitu. Oh iya. Jadi pengen digituin terus kayak, iya enggak, gue nge-gymnya cuma 3 kali kok seminggu. Oh emang iya, gue minum protein sih kayak gitu. Pengen di-approve terus gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misal si orang yang you tuju gitu kayak justru nolak, enggak kok, gue biasa aja. Menurut you tuh justru pick me atau less pick me? Itu self esteem ya kadang. Bener sih. Jadi lebih ke apa namanya? Dia itu loh, apa sih namanya bahasa Indonesia? Rendah diri. Iya, rendah diri. Nah, Rendah diri. jadi rendah diri gitu. Kan itu juga tidak baik, minder gitu. Cuma kalau mungkin kalau kita lihat kadang ada yang intonasinya kayak enggak kok gue biasa aja kok. Padahal kayak dalam hati kan kita ya. Itu kayak banyak. Itu tersembunyi ya. Iya. Pikninya tersembunyi ya. Agak tersamarkan. Jadi semua orang punya potensi pick me. Nah itu dia. Artinya semua orang punya potensi untuk pick me sebenarnya. Tapi ada yang kelihatan banget, ada yang enggak, dan ada yang menjatuhkan orang lain, ada yang enggak gitu. Iya, benar. Luas banget sih pick me ya. Luas banget sih ini, luas. Banyak.
Tapi kadang mungkin biar kita sadar nih. Ya menurut kalian nih, pick me deh. Menurut kalian pick me itu baik atau buruk? Dalam arti kayak boleh pick me terus, boleh nggak pick me gitu loh. Menurut kalian itu baik atau enggak sih pick me itu? Mungkin kalau yang menjatuhkan orang lain tidak baik ya, gitu kan. Itu udah pasti blacklist lah ya, tidak baik gitu. Tapi maksudnya kita tuh boleh nggak pick me? Boleh. Bagi yang self esteemnya rendah mungkin boleh sedikit biar dia naik dikit lah membela. Iya, kayak apa tuh menurut kalian? Gimana? Boleh apa enggak? Bener apa salah? Atau kayak ya gimana baiknya gitu menurut kalian? Kalau menurut saya sih selain merendahkan orang sih sebenarnya sih fine aja ya. Karena lagi-lagi yang kasih cap pick me kan bukan kita sendiri. Kita kan nggak mungkin sadar kalau kita pick me kan. Kadang kan kayak yuk kalau tadi siapa Cele atau Celusi kan, kalau yuk nggak cerita ke orang lain kan kalian nggak sadar kan kalau apakah gua pick me. Terus kalau kalian nggak cerita ke orang lain kan mungkin kalian jadi nggak mikir kan apakah pandangan gua di mata orang lain jelek ya, Nah, iya apa benar-benar bagus sih. apa jelek ya. Jadi ya kayak selama nggak menjatuhkan orang, kalau emang itu nggak merugikan orang lain, ya saya rasa namanya juga karakter orang beda-beda kan. Kita juga nggak tahu kan benar-benar. gimana. Setuju juga. Gimana Cel? Selama tidak merugikan orang lain. Kayaknya tiba-tiba jadi boleh lah. Ayo doain aja. Oh iya. Yang penting nggak merugikan orang lain, tidak menyebabkan kerusakan jiwa bagi orang lain. Iya. Ya lucunya gitu kali ya. Karena kita kan itu kan misalkan didapatkan dari orang lain. Berarti kan itu kan orang lain yang kasih komplimen ke kita gitu kan. Mungkin responnya kita kalau menurut aku baiknya ya thank you. Dalam arti jangan naikin dagu juga, jangan turunin pala. Tapi lebih ke oh thank you gitu. Tapi merasa kayak ternyata selama ini usaha gue pakai bedak bayi itu tidak sia-sia. Bedak bayi di bawah. Bedak bayi mulai dibahas. Enggak, tapi maksudnya itu mungkin bisa jadi komplimen yang bisa membangkitkan kita juga. Tapi jangan sampai kita itu naikin dagu gitu loh jadi sombong. Memang gitu. Jangan sampai gitu, tapi mungkin itu anggap aja komplimen yang membangun dalam arti iya thank you gitu. Balas juga kamu juga loh, aku lihat kamu berkembang kayak gini-gini. Aku lihat kamu semakin lebih baik hari-harinya gitu loh. Pakai bedak bayi juga. Merek apa? lah. Gitu cewek ya. Nah terus ya itu sih. Jadi mungkin bahasanya jadi komplimen yang membangun gitu. Dan jangan lupa kasih komplimen lain juga balik ke orang gitu. Iya gak sih? Iya sih. Nah, kalau menurut you nih, misal kita bedain lah ya. Menurut you, mana bagian yang pick me yang positif dan negatif? Menurut Ay? Iya. Kenapa gak encam aja? Kita berempat loh. Oh mancing Ay. Yang baik, Iya. gimana yang baik dan yang buruk? Istilahnya kan kalau kita tahu nih, menurut kita mana yang pick me yang positif, mana yang negatif gitu. Jadi yang positif ya udah nggak apa-apa kayak kita bahas kan kayak ya udahlah as a compliment for ourselves kan. Tapi ada juga yang pick me yang negatif. Jadi apakah kita harus apain nih pick me yang negatif nih? Orangnya atau Kitanya dan orang lain mungkin ya kalau kita mau ini. Kalau kita tahu kita pick me, ya menurut aku kadang itu kita nggak bisa negor ya. Lu pick me banget sih. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang sangat amat mulutnya nggak ada pagarnya ya mungkin bisa ngomong gitu kan. Lu pick me banget sih. Ya mungkin orang yang pick me bisa jadi sadar, bisa jadi kayak iya, emang kenapa? Udah terlalu tinggi. Iya, udah Nggak bisa diserang. Udah nggak bisa. dia udah di Gunung Everest, dia tinggi banget. Jadi dia lebih ke itu, merendah di atas gunung. Iya, benar dari gunung. Tinggi banget ya. Udah tinggi nggak bisa. Gimana tuh ngomonginnya sih? Iya nggak bisa diomongin karena posisinya memang dia udah tinggi nih. Misalkan dia memang tipe orang yang work hard gitu. Dia memang yang bekerja keras untuk mendapatkan posisi itu misalkan. Dan dia ada di situ. Dan dia memang berdiri di sana loh, bukan cuman ngomong doang. Kalau dia mau pick me menurut aku, ya sudah, dia ada di sana gitu loh. Yang bisa kita belajar, jangan sampai kita kayak dia. Ya gak sih? Kalau aku sih gitu ya. Ya nggak perlu merendah di atas gunung gitu. Lu udah tahu lu di situ. Kita semua tahu lu ada di Gunung Everest, lu tinggi di atas sana. Iya kita tahu gitu loh. Tapi lu nggak perlu
naikin dagu lu lagi gitu. Ya dalam arti ya sudah gitu, dia menerima komplimen ya itu memang dia ada di sana gitu. Baik atau buruknya ya menurut aku balik ke, kalau aku pribadi lihat ke diri sendiri, kalau nanti gua kayak gitu, suatu saat gua kayak gitu, gua jangan kayak gitu gitu. Tapi lebih ke bawa orang naik ke tempat kita gitu loh. Itu kan lebih positif kan. Tapi kalau misalkan nih ada orang struggle, kalau cewek-cewek nih misalkan jerawat, oh kita udah, muka kita dengan segala usaha kita udah bersih dari jerawat, terus karena orang lain yang pengen bersih dari jerawat juga, kita kayak merendah gitu. Ya gue sih paling kayak tidur cukup, terus gue agak lu mungkin lu makan lu itu kali ya berminyak terus kali ya, makanya lu jerawatan. Ya itu ngerti gak sih? Ya harusnya kita sebagai wanita, woman support woman lah gitu kan. Kayak dia jerawatan, kita kasih tahu bagaimana caranya keluar dari jerawat. Kita tanya-tanya dia lebih dalam, maksudnya explore loh. Apa sih yang dia, kenapa sih dia bisa jerawatan dan sebagainya. Misalkan contohnya jerawatan ya gitu. Tapi mungkin kayak kasus-kasus yang lain ya, intinya jangan sampai kita itu merendah untuk meroket. Kayak enggak, gue sekarang ya enggak sih, ini memang biasa aja sih, gue nggak usaha kayak gimana banget sih gitu. Apaan sih, nggak jelas jadinya kan. Jadi lebih ke ya kalau dikasih kayak, kalau pick me-nya dari orang lain ya thank you, tapi kalau kitanya yang pick me menurut aku boleh, tapi mungkin jangan lebay kali ya. Jangan keluar dari konteksnya gitu loh. Misalkan kita dipujinya soal kita berhasil dalam melakukan sesuatu, atau misalkan kita ujian kita berhasil dengan nilai baik, terus kayak enggak, gue memang pintar dari sononya. Ya terus gitu kan. Jangan sampai kayak gitu nggak sih, kalau menurut aku sih gitu ya. Kayak dari jawaban-jawaban kita nih kayak ya pick me ada negatifnya, ada yang positifnya ya. Nggak seperti stigma awal kita kayak pick me tuh harus stereotip dengan negatif, tapi ternyata ya kalau emang itu kayak bagi kita nggak merugikan orang lain atau ada positifnya, kayak why not sih. Nah sekarang saya pengen nanya sih, kita andaikan ya, seandainya kalian kebetulan tahu nih kalau wah ternyata kalian nih pick me. Kitanya yang iya, pick me? kitanya. Oke. Atau misalnya kalau kalian nggak bisa bayangin nggak apa-apa, kita kasih opsi lain. Gimana kalau misalnya kalian punya close friend gitu, yang kayak dia pick me, tapi dia kayak mungkin kita bisa katakan dia nggak sadar lah ya kalau dia pick me, atau mungkin dia juga bisa sadar. Seandainya kalian ada di posisi itu, kalian bakal ngapain? 3 menit untuk menjawab. Iya. Ini udah kayak pasal 1, pasal 2. Waktu dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Kalau saya karena sudah alumni pick me. Oh iya benar. Mungkin jawabnya yang satu lagi kali ya. Kayak mungkin kalau misalnya ketemu orang yang pick me, cewek gitu, bakal berusaha buat kasih tahu kalau misalnya dia pick me. Kalau misalnya emang dia nggak tahu gitu, dia nggak sadar. Kayak ya berusaha kasih tahu. Terus kalau misalnya dia ya sekali kalau misalnya mau muji ya udah muji. Tapi kalau misalnya dia malah dikasih hati minta jantung, ya kalau misalnya dia minta puji ya pura-pura nggak tahu gitu. Mungkin kayak diabaikan. Terus kayak ya mungkin disadarin gitu loh kalau misalnya kayak si pick me ini merendahkan orang lain, bahkan dia sombong, kayak disadarin kayak ada loh orang yang kayak misalnya lebih jago dari lu, masih banyak di luar sana yang lebih cantik atau kayak gimana. Jadi kayak janganlah sombong-sombong gitu, kayak dikasih tahu pelan-pelan. Kalau nggak bisa kasih tahu ya udah pergi saja saya. Saya yang pergi. Iya, kayak ya buat apa tetap di stay sama orang yang nggak sehat gitu kan, yang bahkan mungkin kitanya jadi terpengaruh sendiri, malah bukan kita yang menasehati dia, malah jadi kita yang ke bawah kayak iya sih dia lebih cantik dari gue, malah kita yang jadi kita yang turun, jatuh ke jurang gitu. Kita mau nolong jadi kita yang jatuh. Iya. Jadi kayak ayo jatuh gitu. Dasar. Paling kayak ya gitu sih. Cuman kalau misalnya dia udah sadar dan dia nggak mau berubah, ya sulit ya. Lebih baik menghindari orang-orang seperti itu. Oke. Inca, Nomor 2. Nomor 2. Kan ada yang bilang mengubah orang itu susah kan. Mengubah kita mengubah orang itu kadang harus dari diri sendiri yang mengubah dirinya gitu kan. Kita sebagai orang yang dekat sama dia, kita hanya bisa membantu menasehati gitu kan. Kayak tadi Cele bilang kan, kalau misalnya dia dinasehatin gak mau, artinya dari diri dia sendiri yang gak mau berubah, padahal kita udah kasih tahu
kayak gitu. Sama lebih ke kalau misalnya gue dapet teman kayak gitu ya, melihat dulu apakah si pick me-nya udah sampai tahap mana. Dia udah sampai kalau misalnya tahap yang masih biasa aja, ya udahlah, kayak ya udah nggak apa-apa, nggak merugikan orang lain, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia udah di tahap merugikan orang lain, itu kalau misalnya gue, kalau diomongin sekali masih nggak mau berubah, 2 kali nggak mau dirubah, saya juga kayak Cele, saya melarikan diri. Menyerah. Saya menyerah, saya sudah bingung. Apalagi saya tidak bisa menasihati orang lain. Karena jangan-jangan sotot kita yang Iya. direndahkan. Saya yang terbawa, lebih parah, setidaknya saya menjauhi lingkungan yang toksik. Keluar dari situ, karena kan kita berteman nggak cuman sama orang itu aja, kita bisa teman sama yang lain. Kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu, tapi jangan dijauhin, maksudnya jangan dijauhin, tapi kita tetap membangun teman, cuman nggak terlalu akrab lah, sekedar cuman teman aja, tapi jangan terlalu akrab-akrab banget lah, kayak gitu sih. Iya setuju sih, kalau misalkan ketemu temen yang kayak gitu, kalau menurut aku bukan temen ya, bisa jadi kayak mungkin cuman kenalan doang. Kayak, karena kita nggak mau kan berteman sama orang kayak gitu. Oke. Oke. Pip. Tolong disensor bagian itu. Enggak, maksudnya gini, kita kan disuruh memilih pergaulan, ya kan? Oh. Pasti secara nalurinya kita, apa jadi susah ngomong Naruto, naluri. Oke lah. Itu ya, Tulis ya itu, editor. Itu kayak gitu pokoknya. Kita itu pasti menyaring mana yang kita ingin berteman sama siapa, kita ngerasa kita klop sama siapa gitu kan ya. Kalau sesama orang pick me mungkin bisa berkumpul tuh, ya kan, injek-injekan dah tuh, tahu deh. Itu ada pertemanan yang sangat. Ya mungkin aja gitu kan, tapi mungkin bukan circle yang besar, mungkin circle yang kecil, mungkin 2-3 orang gitu kan. Oh, oke. Tapi kalau pada umumnya biasanya ya udahlah. Kalau kita ketemu sama orang kayak gitu, ya udah mau ngapain? Kita mau ngomongin dia. Intinya kita paling cuma bisa menegur, jangan ngejatuhin orang lain gitu. Ingat dia atas langit masih ada langit gitu kan. Jadi ya mungkin lebih ke memberitahu hal-hal yang secara general aja. Kita jangan terlalu, menurut aku gak usah terlalu sinis juga ya sama orang-orang kayak gitu. Kadang kan mungkin dia bisa jadi gak sadar ya kalau dia itu kayak gitu gitu. Dan kalaupun kita yang kayak gitu, menurut aku ya kita juga ingat, kita ngomongin diri kita sendiri. Ingat ya, masih ada di atas langit, masih ada langit gitu. Masih ada yang lebih baik dari kita gitu kan. Jadi gitu sih kalau menurut aku ya. Gitu sih, Pen. Iya Menurut Anda? sih. Anda belum nih. Enggak, karena kalau kata dia mungkin lebih ke cewek-cewek yang kayak gitu. Anda kenapa pusing sekali? Ya. Kalau apa? Iya, karena kayak agak geli kan dengar kalau cowok yang ngomong. Kalau Ai sih, seandainya Ai di posisi pick me, kebetulan Ai mengetahui kalau Ai pick me, atau misal kebetulan temen Ai pick me, yang pertama-tama Ai lihat sih keadaannya sih, keadaan pick me-nya seberapa lah ya. Kalau misalnya ada di keadaan kayak tadi Cevensia bilang nggak mau ikan orang lain, nggak mau rendahkan orang lain, ya selama itu kayak masih cuma kita sendiri yang tahu ya udahlah ya. Kayak ya nggak merugikan orang lain juga. Kenapa gue harus mengubah diri gue ini? Maksudnya gitu. Ya udahlah gitu. Iya ya udahlah. Tapi kalau misalkan udah di tahap merendahkan orang lain atau kayak mengganggu gitu, pasti kan kayak nggak cuma kita doang yang nyadar, pasti orang lain di luar itu kan juga risih kan. Paling yang mungkin kalau bisa sambil kasih tahu secara santai gitu, lu kayaknya gini bikin risih sih kalau kayak gini. Ya terserah lu sih kalau lu mau dianggap pick me sama orang lain atau enggak, gue mau bilangin aja ya. Oh iya. Kalau lu pick me. Biar sadar lu, gue ngomongin nih. Terserah lu mau berubah apa kagak. Iya. Keputusan di tangan lu. Iya, kalau lu emang peduli sama pendapat orang banyak ya silakan lu introspeksi lah. Oh, iya. Cuma lu kalau emang mau menjadi orang yang pick me-an, ya udah. Nggak mau berubah ya Itu udah. bahasa Indonesianya yang enak apa ya? Apa? Pick me itu ya. Caper kah? Enggak ya? Enggak juga. Kalau pick me kan kayak itu bahasa anak gaul aja kan. Kalau yang enggak itu baru-baru gak sih? iya, Dulu kalau kagak yang ada. enggak gaul gitu kurang ngerti juga. Maksudnya tapi mungkin ada bahasa Indonesianya. Ada gak sih? Sombong.
sombong. Nyentek. Pilihlah aku gitu ya. Pilihlah aku. Jadi salah. Iya, tapi ada nggak sombong mungkin ya? Iya. Karena Sombong. karena memang kecenderungannya pick me itu kan menjatuhkan orang lain ya. Mungkin jadi sombong ya. Oke. Sombong. Pick me sifatnya sombong ya. Lebih ke sombong. Kayaknya you udah punya kesimpulan nih, Cik. Ini lagi saya susun kesimpulannya. Sambil saya mengulur waktu ya. Jadi saya gitu. sambil menyusun rangka. Oke, jadi buat teman-teman pembahasan kita mungkin agak lebih ringan lah ya, karena kita lebih ke ngobrol-ngobrol. Tapi saya berharap teman-teman mungkin bisa dapetin insight dari sini. Nggak harus plek-plek kalian terima apa yang kita ucapkan di sini, karena kita konteksnya lebih ke ngobrol ya gitu. Tapi kalau ada insight yang kalian dapat dari kita, mungkin boleh komen di bawah, atau mungkin bisa jadi value hidup kalian juga, yaitu mungkin baik juga. Tapi apapun yang kalian dengar di sini itu jangan plak-plak kalian terima utuh ya gitu kan. Tetap disaring, tetap apa yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang kayak gitu. So pembahasan kita hari ini conclusionnya mungkin lebih ke jadilah diri sendiri gitu. Kenali diri kalian. Kalian boleh achieve apapun dalam kehidupan kalian, jadi lebih baik, selalu jadi the best version of your life gitu, of yourself gitu kan. Jadilah diri kalian yang terbaik menurut diri kalian, jadi bukan menurut orang lain gitu. Sehingga kalian nggak perlu menjatuhkan orang lain untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, see you in the next podcast supaya kalian tidak bosan-bosan dengerin terus. Kalau misalkan kalian pengen cari yang lebih kayak ini kayak kita tuh ada bahas apa aja ya, boleh lihat di bawah di manapun, pokoknya di channel kita banyak hal-hal yang menarik di situ. Boleh dikunjungi juga, boleh dilihat juga. Oke, see you in the next podcast ya. Bye. Bye-bye. Bye-bye.